Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik-adik. Hari ini ketemu lagi dalam pembelajaran fisika ya? Oke. Sebelum masuk di pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya, adik-adik hari ini apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Yang berikut, berapa orang yang tidak hadir? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Oke, siapa-siapa? Si Alvaro, Hamzah, dan Irma. Oke, terima kasih adik Nasya. Kita doakan. Alasannya apa ya yang tidak hadir itu? Ada yang Alfa. Alfa baru dengan izin yang lain. Oke. Jadi kita doakan insya Allah pertemuan berikutnya semua hadir ya. Oke, yang berikutnya untuk kegiatan kita lebih berkah, pembelajaran kita lebih berkah hari ini adik-adik, marilah sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuknya saya tunjuk adik Siren untuk silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Siren. Yang berikut adik-adik, yang lalu adik-adik sudah mempelajari tentang materi pemanasan global ya. Dalam topiknya apa? Ada yang boleh menyebutkan topiknya? Iya, peningkatan kadar CO2 di atmosfer yang menyebabkan perubahan suhu efek rumah kaca. Oke, yang berikut adik-adik, hari ini kita akan masuk di lanjutan materi tersebut. Sebelumnya, karena ini pembelajaran di siang hari, kalau Pak Guru mau bilang selamat pagi, kamu pagi-pagi nanti 3 kali ya? Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Semangat yang luar biasa. Nah, oke adik-adik, silakan simak video berikut. Kantin habis ini. Aduh. Perpustakaan Ati. Pakai perpustakaan dengan galas yang baru yang ujung. Perpustakaan Ati. Pakai perpustakaan dengan galas yang baru yang ujung. Oke, sudah lihat videonya? Oke, video di mana tadi itu? Iya, kejadian yang ada di sekolah ini. Menurut adik-adik, kejadian tadi apakah berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini? Ya. Mana yang jawab ya? Oke, silakan. Alasannya apa? Salah satu saja yang dari sini, kelompok 1. Saya, Pak, Oke, silakan. karena meningkatkan kadar CO2. Oke, karena meningkatkan kadar gas CO2. Oke, jawabannya bagus. Ada yang punya jawaban yang lain? Saya. Oke, silakan Nadifa. Dalam video ini juga, hal ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca CO2 dan gas karbon monodioksida CO yang berbahaya bagi kesehatan. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, peristiwa tadi itu
pembakaran itu menghasilkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu salah satunya adalah CO2. Kebanyakan CO2 terperangkap di atmosfer seperti yang lalu kan, dia dapat menimbulkan peningkatan suhu di bumi. Ini apa namanya ini? Ini aktivitas kebakarannya atau aktivitas manusia. Setelah melihat video tadi adik-adik, maka materi yang kita pelajari hari ini tentang aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan iklim atau lingkungan. Oke, yang berikut tujuan pembelajaran kita adik-adik hari ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan suhu. Jadi melalui pembelajaran hari ini adik-adik dapat menentukan aktivitas yang menyebabkan peningkatan suhu. Kemudian yang berikut, adik-adik dapat menentukan faktor penyebab aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan suhu. Kemudian yang ketiga, adik-adik dapat menganalisis fakta tentang keterkaitan alih fungsi lahan, penggunaan CFC, dan penggunaan bahan bakar fosil, hubungannya dengan peningkatan suhu di bumi. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan LKPD, adik-adik mampu menentukan solusi tentang keterkaitan alih fungsi lahan, penggunaan CFC, dan penggunaan bahan bakar fosil dengan peningkatan suhu di bumi. Kemudian yang kelima, melalui tahapan model PBL, adik-adik memiliki sikap ilmiah terkait dengan aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan atau perubahan suhu. Jadi adik-adik, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian penilaian yang akan dicapai pada saat ini, pada saat pembelajaran hari ini adalah ada 3. Yang pertama penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Yang berikut, sebelum ke materi pembelajaran ke tahap selanjutnya, kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, adik-adik kalau mau bertanya berarti harus ajukan tangan terlebih dahulu. Kemudian yang berikut, kalau mau keluar, ada yang mau buang air atau ada yang hal-hal yang mendesak di luar, atau mau angkat telepon, silakan ajukan tangan terlebih dahulu atau minta izin. Yang berikut, dilarang menggunakan HP di saat bukan untuk kepentingan pembelajaran. Jadi HP adik-adik nanti di saat menggunakan untuk cari materi atau jawaban baru boleh digunakan. Oke, paham ini? Ya. Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 1 ini saya kasih nama kelompok CO2, gas karbon dioksida. Kemudian yang kelompok 2, ini kelompok 1 ya? Kelompok 2 gas karbon monoksida. Baru yang kelompok 3 sulfur. Nah, ini orientasi masalah yang pertama. Silakan simak video berikut. Oke, lihat video tadi kan? Video apa tadi itu? Oke, penebangan pohon. Penebangan pohon itu termasuk dalam salah satu aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan.
hubungan atau peningkatan suhu. Dia memiliki hubungan dengan peningkatan suhu. Oke, hubungannya sebentar nanti adik-adik kaji melalui kajian literatur. Nah, yang kedua tidak ada video, orientasinya cuma ini. Nah, ini lihat apa ini? AC. Kemudian gas. Di penggunaan kedua alat ini itu kan menghasilkan alat ini dia menggunakan CFC, chlorofluorokarbon. Jadi semakin banyak penggunaan AC itu maka jejak karbon di bumi akan semakin meningkat. Video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini adalah aktivitas di pagi hari di Jalan Brigjen Pia Laisa, tepatnya dekat SMA Negeri 4 Gorontalo atau depan SMA Negeri 4 Gorontalo. Ya, adik-adik dapat lihat aktivitas kendaraan bermotor sangat ramai, baik yang masyarakat umum dan siswa yang keluar masuk lingkungan SMA Negeri 4 Gorontalo. Kegiatan ini tidak dapat dipungkiri, setiap harinya menjadi aktivitas rutin kita menggunakan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor memiliki aktivitas kendaraan bermotor yang kita gunakan sehari-hari sangat berpengaruh terhadap peningkatan jejak karbon di bumi. Jadi semakin sering kita menggunakan. Oke, sudah. So, simak tadi video. Video apa itu adik-adik? Iya, aktivitas kendaraan bermotor di Jalan Brigjen Pia Laisa. Jadi ketiga-tiganya tadi adik-adik di orientasi yang ketiga 1, 2, dan 3 itu, tiga-tiganya adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan peningkatan suhu. Oke, untuk lebih jelasnya adik-adik ada LKPD, silakan adik-adik mengkaji lewat LKPD, kemudian menuliskan ide-ide penyelesaian masalah melalui LKPD. Oke, selanjutnya Pak Guru minta perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar. Oke, silakan perwakilan setiap kelompok, kelompok karbon dioksida, karbon monoksida, dan kelompok sulfur. Silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar. Oke, silakan. Oke, selanjutnya Pak Guru berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan LKPD yang ada. Kemudian silakan berdiskusi, waktunya 30 menit. Yang ini juga ya. Kalau ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan. Jadi presentasi mau maju di depan tiap kelompok. Oke, waktunya selesai sekarang. Sekarang kita masuk di sesi presentasi hasil kerja. Oke, Pak Guru minta kelompok berapa yang mau duluan presentasi? Oke, silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan.
Sebelumnya ini peringatan untuk kelompok yang lain, perhatian untuk kelompok yang lain, silakan simak penjelasan dari kelompok 1. Kemudian setelah akhir presentasi silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Begitu juga berikutnya ya. Setelah kelompok 1, kelompok berikutnya ini kelompok gas karbon dioksida. Oke, silakan. Baik, selanjutnya kami akan membacakan mengenai jawaban-jawaban diskusi kami yang terdapat pada LKPD. Untuk soal yang pertama, tadi kan sudah ada video yang kami perhatikan, yaitu tentang jelaskan apakah yang Anda amati dari kejadian tersebut. Yang kami dapat amati dari video tersebut yaitu kegiatan penebangan pohon oleh masyarakat. Dan kedua, faktor apa saja yang menjadi penyebab kejadian aktivitas yang ada, yaitu adanya kebutuhan manusia. Yang ketiga, apakah kejadian yang Anda amati memiliki hubungan dengan penyebab peningkatan suhu di bumi? Kejadian yang diamati dapat berpengaruh terhadap peningkatan suhu karena semakin berkurangnya populasi pohon mengakibatkan produksi O2 berkurang dan juga penyerapan gas CO2 juga berkurang. Untuk yang kedua, tadi sudah disuruh perhatikan ada gambar kulkas sama gambar AC. Jika ada yang ingin bertanya, silakan sebut nama dan perwakilan dari kelompok berapa. Silahkan. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Aulia Dahlan. Kami dari kelompok karbon monoksida. Kami ingin bertanya mengapa alih fungsi lahan dapat menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Hanya itu pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut berikutnya. Oke, silakan. Saya dari kelompok sulfur akan menanyakan apakah alih fungsi lahan untuk pertanian dapat meningkatkan suhu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok sulfur. Yang kelompok karbon monoksida langsung ditanggapi atau mau presentasi dulu kelompok lain? Langsung dijawab? Iya, bisa kami. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sharon Fadila Tahir akan menjawab pertanyaan dari kelompok gas karbon dioksida. Pertanyaan tadi yang diberikan, mengapa alih fungsi lahan dapat menyebabkan peningkatan suhu di bumi? Hasil diskusi yang kami tangkap yaitu yang pertama, ya karena alih fungsi lahan menyebabkan berubahnya fungsi kawasan lahan dari yang sebelumnya menjadi fungsi lain dan menimbulkan dampak negatif. Berikut saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sulfur. Pertanyaan yang diberikan yaitu apakah alih fungsi lahan untuk pertanian dapat meningkatkan suhu? Jawaban kami ya, misalnya lahan persawahan yang dialih fungsikan menjadi kawasan industri atau pabrik. Hal ini dapat meningkatkan suhu di bumi. Apakah kelompok karbon dioksida dan sulfur bisa menanggapi jawaban dari Yang kami berikan. Oke, itu jawaban dari kelompok karbon Dioksida. monoksida. Apa kelompok sulfur dengan karbon dioksida sudah mulai memahami jawab? Ya. Oke, terima kasih. Berikan dulu aplaus untuk kelompok karbon dioksida. Oke, terima kasih. Baik. Lanjut. Oke, silakan kelompok karbon dioksida. Oke, perkenalkan nama dulu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum kami memulai presentasi pada siang ini, kami ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Dahlan. Saya Nipsya Putri Dirgahayana. saya Nurhaliza Kahar, saya Milani Putri Daud, saya Lutfi Alantu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari gambar kulkas dan AC. Jadi dari gambar tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab penggunaan alat elektronik di atas semakin banyak? Yang pertama, kebutuhan untuk mengawetkan bahan-bahan makanan. Yang kedua, pendinginan ruangan.
Pertanyaan yang kedua, apakah penggunaan kedua alat elektronik di atas yang menggunakan CFC dapat menyebabkan peningkatan suhu di bumi? Jawaban kami, ya, penggunaan CFC yang berlebihan dapat meningkatkan suhu di bumi karena dapat menyelesaikan menipisnya lapisan ozon. Pertanyaan yang ketiga, jika setiap rumah di dunia memiliki kulkas dan AC yang menggunakan refrigen CFC, berapa banyak gas CFC yang digunakan? Lalu bagaimana dampaknya dengan lapisan ozon? Jawaban kami, yang pertama sangat banyak, bisa mencapai ratusan juta gas CFC yang terperangkap di atmosfer. Yang kedua, dampak dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Pertanyaan yang keempat, jika penggunaan alat elektronik tersebut memiliki hubungan dengan peningkatan suhu di bumi, jelaskan solusi yang ditempuh untuk mengurangi dampaknya. Jawaban kami yang pertama, menggunakan alat elektronik yang tidak menggunakan CFC. Yang kedua, menggunakan alat elektronik yang ramah lingkungan. Baik, cukup itu saja presentasi dari kami. Kami membuka sesi tanya menjawab kepada kelompok-kelompok yang ada di sebelah. Sekian, terima kasih. Oke, boleh disimak tadi penjelasan dari kelompok gas karbon dioksida. Oke, silakan kelompok 1 ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok berikutnya juga kalau ada yang bertanya, silakan. Setelah kelompok gas karbon monoksida. Baik, izinkan saya Sawabinen Dini Marada bertanya kepada kelompok karbon monoksida. Saya ingin bertanya, apakah AC yang ada pada mobil dapat merusak lapisan ozon? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Kelompok sulfur ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan kepada kelompok 2. Pertanyaan kami, apa dampak dan rusaknya lapisan ozon? Sekian, terima kasih. Oke. Perkenalkan, saya Lutfi Alantu dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya, apakah AC pada mobil dapat merusak lapisan ozon? Jawabannya ya, karena AC pada mobil dapat merusak lapisan ozon karena mengandung gas CFC. Oke. Lanjut yang berikutnya. Baik, saya Milani Putri Daud dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok sulfur. Pertanyaannya adalah dampak rusaknya lapisan ozon. Di antaranya ada 3, yakni yang pertama adalah peningkatan kanker kulit, yang kedua kerusakan tanaman, yang ketiga rusaknya ekologi bumi seperti tumbuhan dan biota laut. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Berikan aplaus dulu untuk jawaban dari kelompok. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Apakah tanggapan kalian sangat menarik atau kurang menarik? Oke, jadi jawabannya tadi itu sangat benar ya. AC pada mobil itu dia dapat merusak lapisan ozon. Kalau refrigen CFC itu keseluruhannya dia dapat merusak lapisan ozon. Tapi yang sekarang itu oleh perusahaan-perusahaan mobil itu banyak digunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi kalau macam misalnya AC di mobil itu biasa digunakan freon R290. Itu tidak lagi berbahaya sebenarnya. Bahayanya tinggal sedikit, dari 100% itu mungkin tinggal 20% bahayanya lapisan ozon. Jadi jejak karbon di bumi akan semakin dikurangi. Kemudian yang berikut, dampak dari lapisan ozon itu sebagai filter sinar ultraviolet atau sinar matahari. Jadi kalau tidak ada lapisan ozon itu, maka tidak ada filter bagi sinar matahari itu yang masuk ke bumi, dan dia berdampak pada seperti jawaban adik tadi ya, yaitu kanker kulit. Kemudian yang berikutnya kerusakan tanaman. Yang berikutnya apalagi tadi? Rusaknya ekologi bumi atau berakibat pada tumbuhan dan hewan yang ada di laut itu bisa mati akibat itu. Jadi dampaknya banyak sekali, mulai dari kesehatan, mulai dari ekologi. Itu dampak dari rusaknya lapisan ozon. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke,
Yang itu yang tadi presentasi, alhamdulillah sudah semua kelompok sudah presentasi. Terima kasih, pertanyaannya juga bagus-bagus, presentasinya juga bagus-bagus. Sekarang Pak Guru minta satu orang mungkin yang boleh memberikan refleksi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan adik Nadifa. Baik, refleksi untuk hari ini yang kami dapat pelajari hari ini yaitu tentang aktivitas manusia, yaitu alih fungsi lahan, yang pertama itu, yang kedua penggunaan CFC, dan yang ketiga aktivitas kendaraan bermotor. Oke. Itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Adik-adik yang kita pelajari hari ini ada 3. Tadi sudah disebutkan oleh adik Nadifa, itu aktivitas manusia yang dapat menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Yang pertama alih fungsi lahan, hutan. Yang kedua penggunaan CFC, dan yang ketiga adalah aktivitas kendaraan bermotor. Jadi alih fungsi lahan ini adik-adik, misalnya kamu menebang pohon. Pohon itu kan dia menetralisir gas CO2 yang dihasilkan oleh kendaraan kan. Jadi kalau semakin sedikit populasi pohon, maka yang menetralisir gas CO2 itu semakin berkurang. Jadi dia dapat meningkatkan volume CO2. Makanya dia kalau di kota-kota itu biasa dibangun dengan jalur hijau atau paru-paru kota. Itu fungsinya untuk menetralisir aktivitas kendaraan bermotor. Jadi mengurangi polusi dari kendaraan bermotor. Kemudian yang berikut penggunaan CFC. Jadi penggunaan CFC ini adik-adik tidak dapat dipungkiri, di rumah-rumah kamu itu pasti ada AC. Iya. Ada kulkas. Kulkas ini memang sangat dia saat ini menjadi kebutuhan. Jadi hidup kita itu tidak boleh dipisahkan dari yang namanya kulkas. Cuma saat ini adik-adik ada produksi-produksi terbaru, ada kulkas yang sudah menggunakan FC freonnya atau CFC itu yang tidak berbahaya, yang ramah lingkungan. Nah, itu yang produksi-produksi terbaru. Fungsinya tadi untuk mengurangi jejak karbon di bumi. Kemudian yang berikut adalah aktivitas kendaraan bermotor. Nah, ini adik-adik kalau mau mengurangi aktivitas kendaraan bermotor ini supaya tidak menimbulkan polusi atau peningkatan suhu, adik-adik menggunakan kendaraan umum. Seperti apa yang sudah dibilang tadi ya. Menggunakan kendaraan umum saat ke sekolah. Jadi tidak usah pakai motor sendiri. Pakai kendaraan umum. Salah satunya adalah bentor. Bentor itu boleh 3 orang, boleh 4 orang. Jadi itu adalah salah satu solusi dari mengurangi aktivitas kendaraan bermotor yang menyebabkan tingkat polusi di bumi semakin besar. Oke, sekarang adik-adik tidak ada pertanyaan? Jelas tadi penjelasan? Oke, silakan. Kalau sekarang sudah jelas, berarti sekarang silakan ini evaluasi. Evaluasi untuk mengukur penilaian pengetahuan kita. Jadi silakan dibaca dulu ini ya. Ini pada saat ini kualitas udara di Jakarta kembali berada dalam kondisi sangat buruk. Polusi udara yang semakin parah, bahkan membentuk kabut di kota. Memburuknya kualitas udara yang terjadi beberapa minggu terakhir. Polusi udara rata-rata di Jakarta itu pada bulan Juli adalah 47 mikrogram per meter kubik. Sedangkan standar WHO adalah 5 mikrogram per meter kubik. Artinya kualitas udara di Jakarta itu sudah dalam tahap darurat. Nah, ini menurut napas. Ini grafiknya, ini peningkatan polusi udara. Oke, silakan jawab 2 pertanyaan yang ada di sini. Waktunya 10 menit. Oke, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik saat pembelajaran hari ini? Senang, baik. Oke, senang, alhamdulillah. Selanjutnya yang berikutnya kita masuk pada solusi tentang pemanasan global ya. Jadi adik-adik akan menjelaskan ide adik-adik untuk membuat solusi tentang pemanasan global. Yang berikutnya sebelum ditutup pembelajaran hari ini, silakan saya minta 1 orang untuk memimpin doa. Dari kelompok Sulpurjo, silakan. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selesai, maka selesailah pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.